Halo, Assalamualaikum rekan-rekan guru honorer semuanya dimanapun berada. Bertemu lagi di channel Indahnya Berbagi. Jumpa lagi di sini dengan saya Bu Wiwin dalam video pembahasan soal-soal tryout P3K yang sudah saya jalani kemarin ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan untuk referensi belajar. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika untuk PGSD. Kita mulai saja ya. Soal yang pertama, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari persamaan 4x kuadrat min 16 sama dengan 0 adalah, kita disuruh ya milih dari A, B, sampai E. Nah, salah satu cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu dengan cara memfaktorkan. Jadi kita faktorkan dulu ya. 4x kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 4x min 8 dikalikan dengan x plus 2 sama dengan 0. Jadi 4x sama dengan 8, x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Kemudian kita kalikan akar-akar tersebut dengan 3 menjadi x sama dengan 6 atau x sama dengan min 6. Kemudian kita masukkan ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, secara umum bentuknya adalah x min x1 dikalikan x min x2 sama dengan 0. Kita masukkan ya. X min 6 dikali dengan x min 6 menjadi x min 6 kali x plus 6 sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus 6x min 6x min 36 sama dengan 0. 6x min 6x nya habis ya. Jadi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 36 sama dengan 0 dan jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada sebuah taman air terdapat 3 pancuran air. Pancuran air A memancurkan air setiap 30 detik, pancuran air B memancurkan air setiap 54 detik, dan pancuran air C memancurkan air setiap 60 detik. Pada tepat pukul 8, ketiga pancuran tersebut memancurkan air bersama. Ketiga pancuran akan memancurkan air bersama lagi paling awal pada pukul, nah pilihannya ada A sampai E ya. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya bahwa ini adalah mencari KPK dari 30 detik, 54 detik, dan 60 detik. Kemudian ditambahkan ke pukul awalnya. Kita cari dulu KPK-nya dengan cara terserah ya, cara apa aja bisa, yang penting dapat KPK-nya. Dari sini kita bisa peroleh KPK-nya yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5. Atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 540 detik. Nah, karena jawabannya diminta ke menit, kita jadikan menit ya. 540 detik sama dengan 540 per 60 sama dengan 9 menit. Jadi, ketiga pancuran akan memancurkan air bersama lagi paling awal, yaitu pada pukul 8 ditambah 9 menit. Jadi jawabannya adalah pada pukul 8 lebih 9 menit. Soal ketiga, Adi menghitung pengurangan dua bilangan pecahan sebagai berikut. 3/11 dikurangi 1/5 sama dengan 3 dikurangi 1/11 dikurangi 5 sama dengan 1/3. Berdasarkan jawaban tersebut, Adi belum menguasai konsep tentang titik-titik. Jawabannya dari A sampai E, dan yang benar adalah C ya, pengurangan bilangan pecahan, karena di situ dituliskan ada pengurangan bilangan pecahan. Jadi jelas ya bahwa Adi belum menguasai konsep pengurangan bilangan pecahan. Bilangan pecahan kalau dikurangi harus disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan diagram dari data pengunjung perpustakaan berikut.
Dari diagram batang tersebut kita bisa mengetahui jumlah pengunjung dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Yang ditanya adalah rata-rata pengunjung perpustakaan sesuai diagram di atas setiap hari adalah. Kita disuruh nyari dari jawaban A sampai E. Nah, pembahasannya, cari rata-rata adalah jumlah dari pengunjung dari Senin sampai Sabtu, kemudian kita bagi dengan 6 hari. Jadi sama dengan 50 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 60 dibagi 6. Sama dengan 270 dibagi 6 sama dengan 45. Jadi jawabannya adalah 45 orang. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 9X plus 10 sama dengan 0, maka nilai dari dalam kurung 2X1 dikurang 3X2 dikuadratkan adalah titik-titik. Nah, kita harus mencari dulu akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat min 9X plus 10 sama dengan 0. Kalau sudah ketemu, nanti kita masukkan ke rumus yang baru. Nah, kali ini saya memakai rumus kuadratis untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yaitu rumusnya X12 sama dengan min B ditambah plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Dari persamaan 2X kuadrat min 9X plus 10 sama dengan 0, kita peroleh A sama dengan 2, B sama dengan min 9, C-nya 10. Kita masukkan rumusnya, jadinya min 9 plus minus akar min 9 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 10 dibagi 2 kali 2 sama dengan 4 plus minus dari akar 81 dikurangi 80 dibagi 4 sama dengan 9 plus minus akar 1 dibagi 4 sama dengan 9 plus minus 1 dibagi 4. Jadi kita peroleh akarnya yang pertama yaitu 9 ditambah 1 sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5, atau 9 dikurangi 1 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi X1-nya 2,5, X2-nya 2. Kemudian kita cari nilai dari dalam kurung 2X1 dikurang 3X2 kuadrat sama dengan dalam kurung 2 kali 2,5 dikurangi 3 kali 2 kuadrat sama dengan dalam kurung 5 dikurang 6 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu bak mandi berukuran 60 cm, 90 cm, dan 120 cm. Ani mengisi bak mandi tersebut dengan menggunakan selang air. Jika waktu yang dibutuhkan agar bak mandi terisi penuh adalah 6 menit, maka debit aliran air pada selang tersebut adalah titik-titik liter per detik. Jadi jelas ya yang ditanyakan adalah debit dalam liter per detik. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi kita harus mencari volumenya dulu ya. Volume bak mandi tersebut adalah 60 cm dikali 90 cm dikali 120 cm sama dengan 648.000 cm kubik atau sama dengan 648 liter. Kemudian waktunya adalah 6 menit, kita harus rubah menjadi detik ya. Jadi 6 menit dikali 60 sama dengan 360 detik. Jadi debitnya adalah volume dibagi waktu sama dengan 648 dibagi 360, ketemulah 1,8. Jadi jawabannya adalah 1,8 liter per detik debitnya. Soal selanjutnya,
Dean dan Atar berlari mengelilingi lapangan olahraga yang jaraknya 5 km dalam waktu berturut-turut 30 menit dan 45 menit. Keduanya berlari dari tempat yang sama dengan arah berlawanan. Mereka berpapasan setelah titik-titik menit. Nah, untuk mencari kapan mereka berpapasan, kita harus menentukan dulu kecepatan dari Dea dan Atar. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan Dea sama dengan 5 km dibagi 30 menit. Sama dengan 5 per 30 sama dengan 1/6 km per menit. Sedangkan kecepatan dari Atar adalah 5 km dibagi 45 menit sama dengan 5 per 45 sama dengan 1/9 km per menit. Rumus waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi kecepatan 1 plus kecepatan 2. Sama dengan 5 dibagi 1/6 ditambah 1/9. Sama dengan 5 dibagi 9/54 ditambah 6/54. Sama dengan 5 per 15/54 sama dengan 5 kali 54/15. Diperoleh hasil sama dengan 18. Jadi mereka akan berpapasan setelah 18 menit. Soal selanjutnya, perhatikan pola berikut ini. Pola ke-1 sama dengan 1 sama dengan 1. Kemudian pola kedua, pola ketiga, pola keempat, pola ke-18. Nah, disuruh menentukan nilai M min 2N adalah titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan, itu adalah soal dengan deret aritmatika. Untuk mencari nilai N, kita gunakan rumus suku terakhir atau UN ya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 kali beda. Sama dengan 1 ditambah dalam kurung 18 dikurangi 1 dikali 2. Sama dengan 1 ditambah 17 kali 2 sama dengan 1 ditambah 34 sama dengan 35. Kalau sudah ketemu N-nya, kita bisa mencari M-nya. M atau SN sama dengan setengah kali jumlah suku ditambah A plus UN. Sama dengan setengah kali N dikali dalam kurung A ditambah N. Sama dengan setengah kali 18 kali 36. Sama dengan 9 kali 36 sama dengan 324. Nilai dari M dikurangi 2N sama dengan 324 dikurangi dalam kurung 2 kali 35 sama dengan 324 dikurangi 70 sama dengan 254. Soal selanjutnya, Pak Danu membeli 15 kaleng oli mesin yang berkapasitas 3,75 liter seharga Rp2.250.000. Oli tersebut dijual eceran untuk layanan ganti sepeda motor. Jika setiap sepeda motor memerlukan oli mesin sebanyak 1/4 liter, dikenakan biaya ganti oli sebesar Rp60.000. Banyak keuntungan yang diperoleh Pak Danu adalah jumlah oli yang dibeli Pak Danu sama dengan 15 kali 3,75 liter sama dengan 56,25 liter dengan harga Rp2.250.000. Kemudian kebutuhan oli tiap motor sama dengan 1/4 liter dengan biaya ganti oli tiap motornya Rp60.000. Jumlah motor yang bisa ganti oli sama dengan 56,25 dibagi 1/4 sama dengan 45 motor. Biaya untuk 45 motor sama dengan 45 kali Rp60.000 sama dengan Rp2.700.000. Jadi keuntungan Pak Danu adalah Rp2.700.000 dikurangi Rp2.250.000 sama dengan Rp450.000. Nah, sekarang soal terakhir ya teman-teman. Data penjualan sepeda motor di dealer dalam 1 minggu adalah sebagai berikut. Nah, bisa dibaca. Yang ditanya rata-rata penjualan sepeda motor dalam 1 minggu tersebut adalah 30 unit setiap hari.
Maka nilai A adalah pembahasannya jumlah sepeda motor terjual dalam 1 minggu sama dengan 24 ditambah 32 ditambah 35 ditambah 28 ditambah 22 ditambah 36 ditambah A sama dengan 177 ditambah A. Rata-rata penjualan dalam 1 minggu sama dengan 30. Jumlah motor terjual dalam 1 minggu yaitu 30 dikali 7 hari atau 1 minggu sama dengan 210 unit motor. Jadi nilai A bisa kita cari dengan cara 210 dikurangi 177 sama dengan 33. Nah, demikianlah teman-teman soal-soal tryout dan pembahasannya yang sudah saya ikuti pada tahap 1 kemarin. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan tetap semangat, tetap belajar untuk meraih cita-cita. Jangan lupa nantikan video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.